Senang dapat kembali jumpa dengan saudara dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Arnya. Saudara, sebagai pemandu dari percakapan kita, dan ini sebuah acara untuk membicarakan topik-topik tentang ajaran-ajaran gereja atau perkembangan tertentu dalam teologi Kristen atau isu-isu kemasyarakatan yang dilihat dari perspektif iman Kristen. Dan dalam episode kali ini kita akan berbicara tentang memahami dan merespons gerakan karismatik. Dan untuk membicarakan telah datang di studio narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Selamat datang Pak Yo. Ya, terima kasih. Apa kabar Pak Yo? Cukup sehat Pak. Bagaimana Maranatha Pak? UKM? Maranatha disebut Maranatha bangkit. Maranatha bangkit begitu ya. Jadi sedang berusaha bergairah dan memang menghasilkan karya-karya yang baik. Ya, Pak Pendeta Yo adalah pendeta GKI yang diberi tugas khusus oleh Sinode GKI Suria Jabar menjadi pendeta universitas di Universitas Kristen Maranatha di Bandung, dan juga mengajar tentu di sana, mengajar tiga mata kuliah. 3 mata kuliah di sana. Baik Pak Yo, kita bicara mengenai memahami dan merespons gerakan karismatik. Saya mulai dengan pertanyaan yang mendadak supaya kita punya pemahaman yang sama dulu. Bagaimana sih asal mula gerakan karismatik ini Pak? Jadi gerakan karismatik bukan sesuatu yang baru. Sebenarnya di abad kedua itu sudah ada karismatik, ya, yaitu namanya gerakan Montanisme. Lalu pada masa reformasi itu muncul satu gerakan namanya Anabaptis. Jadi Montanisme, Anabaptis itu sebenarnya spiritnya sama. Nah, demikian pula di negara kita, tepatnya pada pasca Perang Dunia Kedua itu muncul sekitar tahun 50. Kemudian tahun 60, 70 itu ada seorang tokoh namanya Dennis Bennett, ya, dan dia mulai memunculkan satu gerakan dari Amerika, kemudian menyebar ke Asia dan Afrika. Nah, jadi sebenarnya gerakan ini sudah cukup lama. Lama gitu. Ya. Nah kan ada Pak, ada gerakan Pentakosta, ada gerakan Pentakosta baru atau disebut karismatik, lalu ada lagi new karismatik. Ini yang apa ini Pak? Ya. Jadi penamaan itu sebenarnya menunjuk kepada spirit yang sama sebenarnya. Yang saya katakan dari Montanisme, kemudian Anabaptis, ya. Nah, kalau disebutkan gerakan itu karena tahun 50-60 itu semula adalah Pentakosta. Gitu. Tahun 60-70 mulai disebut dengan New Pentakostal. Karismatik berarti. Ya, kemudian baru 70 ke atas itu 80 mulai menjadi gerakan karismatik. Tapi sebenarnya sama saja kah itu, atau ada momen-momen tertentu yang menjadi pusat pembagian dari babakan-babakan itu begitu? Tadinya rohnya itu sama Pak, tapi dalam perjalanan kemudian mereka mempunyai ciri-ciri yang agak berbeda. Misalnya Pentakosta itu, gereja Pentakosta itu semula memberikan perhatian kepada masyarakat yang miskin. Jadi kalau kita lihat gereja-gereja Pentakosta itu adalah gereja yang bisa tinggal di kampung-kampung, di desa-desa, begitu kan. Dan mereka sangat menekankan kepada aspek bahasa roh, nanti akan kita bahas. Tetapi kemudian gerakan karismatik itu lebih cenderung kepada anak-anak muda dan orang-orang yang dianggap intelektual. Jadi kalau yang Pentakosta ini kepada grassroots begitu ya, maka karismatik ini kemudian bisa mengambil celah segmen anak-anak muda dan kaum intelektualitas. Begitu. Sebelum kita nanti bicara tentang ajaran-ajarannya Pak, apa sih yang menjadi ciri khas gerakan karismatik ini Pak? Jadi kalau karismatik sebenarnya juga dengan Pentakosta, yang pertama-tama utamanya adalah kalau kita lihat dari Montanisme itu, mereka sebenarnya lebih mengutamakan awalnya Pak ya, satu pengalaman ekstase. Oke. Ya, kemudian dalam pengalaman ekstase itu mereka mengalami apa yang disebut dengan karunia-karunia rohani. Nah, karunia-karunia rohani ini biasanya direspon atau diawali dengan pola hidup yang mereka sangat menekankan tentang doa, tentang puasa, begitu, tentang kesalehan. Jadi ini sesuatu yang mengkritisi tentang kehidupan gereja yang tanda petik dalam perjalanannya bisa arahnya itu kepada yang terlalu sekuler gitu. Nah, mereka mencoba melihat tidak.
kekristenan itu ada aspek-aspek kesalehan, aspek-aspek kekudusan. Lalu mengkritisi pula satu situasi dari gereja yang arus utama itu pada segi yang sangat intelektualitas. Lalu mereka mengatakan tidak, aspek manusia juga ada aspek yang penting, yaitu aspek bukan hanya emosi tetapi aspek pengalaman spiritual. Nah, pengalaman-pengalaman spiritual inilah yang nanti akan memberikan warna kepada apa yang disebut dengan neo Pentakostalisme dan ataupun juga dengan neo karismatik begitu. Jadi sebenarnya kalau pada awalnya itu kan sebuah semacam mengingatkan gereja udah terlalu ke bandul sebelah nih. Ya, intelektual lalu ini diberi ini ingatlah ini ada aspek yang lain yang perlu diperhatikan oleh gereja yaitu aspek spiritualitas atau emosional begitu. Ya, tapi kemudian juga aspek itu ada masalah yang berkaitan dengan doktrin nanti. Tidak sekedar emosi atau pengalaman spiritual, tetapi berkaitan dengan mengenai konsep mereka tentang Allah. Gitu. Oke. Ini masih yang mumpah ya. Mengapa gaya ibadahnya itu berbeda dengan gereja-gereja sebelah, gereja mainstream pada waktu itu? Ya kan, kalau kita tahu bahwa gereja-gereja arus utama itu kan selalu memperhatikan tata ibadah, liturgi yang tertata dengan sistematis, begitu kan? Nah, mereka ini lebih cenderungnya saya katakan adalah pada pengalaman-pengalaman religius, pengalaman iman, pengalaman rohani, sehingga mereka memberikan apa yang disebut dengan satu istilahnya itu freedom in Holy Spirit. Jadi kebebasan dalam roh, begitu. Nah, kalau orang mengalami kebebasan dalam roh, maka tidak terlalu memperhatikan urut-urutan liturgi, tetapi mereka mengalami bahwa melalui ekspresi misalnya penyembahan dan pujian itu mereka mengalami satu pengalaman yang begitu dekat, begitu intim dengan Tuhan, tepatnya dengan Roh Kudus. Dan itu sangat individual berarti dong Pak Yo? Tadinya individual, tetapi dalam praktek kalau itu di dalam ibadah maka itu menjadi satu pengalaman komunal. Tapi kan masing-masing menghayatinya berbeda, menghayati kehadiran roh itu saya dengan Pak Yo kan belum tentu sama dan belum tentu momennya sama gitu. Tapi kalau itu terjadi di dalam satu pertemuan bersama Pak, maka kita akan terpengaruh satu dengan yang lain Pak. Jadi aspek pengaruhnya menjadi ada di situ. Iya kan, jadi karena itu saya kira gereja-gereja karismatik pada masa pandemi ini mengalami kesulitan karena mereka tidak lagi berada di dalam satu satu waktu yang dalam ruang yang sama, sehingga sentuhan itu pasti akan mereka rasakan sebagai sesuatu yang hilang. Nih, misalnya tadi kan kalau gaya ibadah kan untuk mempermudah, misalkan saya kalau kita bisa mendeskripsikan kalau gereja-gereja sebut arus utama itu adalah misalnya nyanyian-nyanyian sangat tertata gitu ya, lagu-lagu himnal atau paling gospel songs begitu. Tetapi kalau teman-teman kita dari Kristus kalau bernyanyi kan sangat sebelah meledak begitu lah Pak. Itu mengapa begitu Pak? Karena ada pengalaman yang menyentuh secara personal mereka. Ya karena itu di dalam karismatik itu kan disebutkan hubungannya mereka dengan Tuhan itu adalah personal komunal. Nah kalau kita itu adalah komunal global. Karis utama itu adalah komunal global. Kalau mereka ini personal komunal. Begitu. Sehingga suasana ibadah itu yang mereka pertama bangun itu adalah suasananya dulu, iklimnya dulu. Ini nggak ada kaitannya misalnya karena gerakan karisma itu berasal dari sebutlah Afro-Amerika begitu. Sedangkan gereja-gereja arus utama adalah dari Eropa yang kaya dengan musik klasiknya, sementara gereja-gereja itu dengan gaya lagu-lagu Afrikan misalnya yang sangat memang dinamis. Apa yang nggak ada pengaruhnya Pak? Pertama-tama bukan di situ pengaruhnya. Pertama-tama pengaruhnya memang ajaran dari Montanisme. Itu seperti itu Pak. Kalau Azusa Street itu apa Pak? Itu juga ada gerakan yang ke arah karismatik yang juga mempunyai kekasan ya, misalnya di dalam saya tidak terlalu menguasai baik tentang Azusa Street, tapi yang saya tangkap adalah bahwa gerakan ini sama seperti pengalaman-pengalaman spiritual yang sangat mendalam begitu. Jadi orang mengalami sesuatu ekstase.
dengan Tuhan begitu. Tapi kan orang-orang dalam ibadah-ibadah gereja-gereja Rustama juga kan ada yang mengalami sentuhan sebelah sentuhan Roh Kudus personal, tetapi itu tak meledak ekspresinya, Pak. Mereka dengan hening mengalami yang disebut yang ilahi itu. Itu kan manusia kan mempunyai beberapa model spiritual, Pak. Iya. Jadi ada model kontemplatif, ada model kerukmaktis ya. Yang kerukmak itu berarti yang suka dengan pemberitaan firman yang tertata dan intelektual gitu ya. Ada juga yang model karismatik. Ada juga yang model inkarnasional. Jadi pada segi pengalaman-pengalaman yang lebih konkret. Jadi memang ada beberapa model spiritual yang di mana setiap orang itu ada. Bahkan kalau saya mengatakan seharusnya 5 model itu harusnya ada di dalam setiap gereja. Ketika itu menjadi salah satu, dia menjadi sekte. Sekte itu menekankan hanya kepada salah satu bagian. Harusnya gereja yang utuh tuh ya ada unsur kontemplatifnya, ada unsur kerukmatisnya, ada unsur karismatiknya, ada unsur yang lebih praktis inkarnasionalnya begitu. Jadi tidak boleh gereja itu hanya menekankan kepada salah satu aspek gitu. Nah, kembali kepada gerakan-gerakan. Apa sih, Pak, yang jadi pokok ajaran gerakan karismatik? Jadi pokok ajaran karismatik adalah pertama-tama adalah pengalaman dengan Roh Kudus. Oke. Nah, karena itu nanti yang bisa diperdalam adalah konsep tentang Trinitas. Itu beda loh. Kadang-kadang kita tidak sadar itu. Ada perbedaan. Yang kedua adalah Allah Trinitas itu yang dalam konsepnya mereka loh ya, itu memberikan karunia-karunia rohani, dan salah satu karunia rohani itu adalah berbahasa roh, kemudian yang kedua adalah mujizat. Kalau mau ditambahkan lagi juga berkaitan dengan ini ya, tentang nubuat. Nubuat. Ya. Juga jadi bisa. Ada beberapa tadi yang Pak Yos sampaikan, ada tentang Allah Trinitas, itu pokok ajaran mereka. Lalu kemudian bahasa lidah, betul ya Pak? Ya, bahasa lidah. Kemudian mujizat. Okay. Nah, kita akan bicara satu persatu ini, Pak. Kita mulai dengan yang pertama. Bagaimana pandangan gerakan karismatik tentang, atau bagaimana mereka menjelaskan Allah Trinitas, Pak? Ya, jadi memang mereka mungkin menyebutnya Allah Trinitas, tetapi konsepnya itu beda dengan Trinitas yang di gereja arus utama. Karena Trinitas di dalam gereja atau Pentakosta atau karismatik itu kepada apa yang disebut dengan modalitas ya. Jadi monoteistik modalitas. Jadi artinya di dalam konsep ini hanya ada satu pribadi. Satu pribadi, bukan 3 pribadi ya. Satu pribadi dengan 3 nama. Oke. Jadi ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Tapi itu satu pribadi. Oh, makanya suka disebut Allah Bapa dalam, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena itu baptisan di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Oke. Jadi ini menekankan, ya betul disebutnya Trinitas, tapi Trinitasnya yang kalau kita lihat di dalam sejarah itu yang namanya dikemukakan oleh seorang yang bernama Sabellius. Oke. Nah, Sabellius itu punya pemikiran bahwa Allah itu satu, ya, satu dalam arti numerik ya, satu bilangan ya, satu ya satu gitu. Nah, satu ini kalau di dalam Sabellius itu Allah yang di Perjanjian Lama namanya Adonai, Yahweh itu Yehova. Lalu pada waktu abad pertama Yehova ini berinkarnasi menjadi diri Yesus Kristus. Lalu setelah Yesus ini wafat dan bangkit, dia naik ke surga, maka Yehova dan Yesus Kristus yang sama ini menjadi Roh Kudus. Nah, bagaimanakah, apakah gerakan karismatik mengambil mutlak ajaran Sabellius ini, atau bagaimana mereka memanfaatkannya setelah informasi berikut ini? Sahabat, YKB GKI TV menayangkan program baru yaitu Balada, bedah lagu dan aransemen di channel Bedah Lagu. Program ini tayang secara premier 2 minggu sekali setiap hari Sabtu jam 8 malam. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, terima kasih masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Arnius Darosa, pemandu percakapan kita. Kita sedang berbicara tentang memahami dan merespons gerakan karismatik bersama narasumber kita, Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Pak, yuk kita lanjut ya Pak. Ya, Tadi silakan, kan kita masih bicara mengenai bahwa itu mereka memahami Trinitas sesuai dengan paham Sabellius. Apakah betul-betul mereka mengambil alih atau bagaimana Pak? Ya, memang pemikiran Trinitas itu sangat berpengaruh ya. Jadi misalnya ada Sabellius juga yang sangat berpengaruh, misalnya Arius ya, itu sangat kuat juga. Jadi justru ajaran-ajaran dari tokoh-tokoh yang ditolak oleh gereja. Ya. Jadi Arius pernah saya terangkan tentang saksi Yehova ya, bahkan Islam pun juga dipengaruhi oleh pemikiran Arius begitu kan. Nah, kalau Sabellius itu yang seringkali tidak terlalu disadari bahwa itu berpengaruh di dalam gereja-gereja Pantekosta dan karismatik. Dan mereka memang memegang teguh itu, Pak. Walaupun nanti menyebutnya itu Kristus, Yesus, tapi itu dalam pengertian itu sebenarnya satu pribadi semua. Satu pribadi. Jadi mereka tidak memahami Trinitas dalam cara pandang entah gereja-gereja Barat atau gereja-gereja Timur gitu ya. Karena itu mereka melihatnya dengan kata pneumatologinya itu beda loh dengan pneumatologinya dalam gereja arus utama tentang Roh Kudus itu ya. Jadi istilahnya sama tapi isinya beda. Substansinya tuh beda. Persis seperti itu yang Trinitas juga. Iya. Berarti sebenarnya dalam pandangan gereja karismatik tentang Allah Trinitas itu betul-betul berbeda dari doktrin Trinitas di gereja-gereja Pantekosta dan karismatik. Dengan arus utama ya, berbeda sama sekali berbeda. Jadi berbeda. Secara esensial itu berbeda. Apakah itu masih bisa disebut sebagai ajaran tentang Allah Trinitas kalau begitu? Bukan, Pak. Jadi itu saya menyebutnya karena mereka tetap menyebutnya Trinitas karena Trinitas itu menjadi bahasa yang universal. Jadi menyebutnya tetap Trinitas, tapi Trinitasnya Sabellius lah begitu. Jadi, atau disebut dengan monoteistik modalistik. Jadi sebenarnya apakah dengan demikian bisa dikatakan bahwa gerakan karismatik sementara tidak percaya kepada Allah Trinitas sebagaimana difahami oleh gereja-gereja sebutlah gereja-gereja Protestan, Katolik atau gereja Ortodoks Timur begitu? Ya, tidak, Pak. Berbeda sekali. Sama sekali secara fundamental berbeda. Oke. Baik, kita pindah sekarang ke ini, Pak. Tadi Pak Yo mengatakan mengenai bahasa lidah. Bagaimana gereja atau gerakan karismatik memahami bahasa lidah? Jadi utamanya Pak, ini ada persoalannya begini, ada pembedanya sedikit. Kalau Pantekosta itu sangat menentukan dan menjadikan bahasa lidah itu sebagai tolok ukur. Tapi kalau karismatik itu tidak terlalu. Ya mereka tetap memberikan tempat tapi tidak ditonjolkan sampai sedemikian rupa. Tapi tetap mempunyai konsepnya yang sama tentang peranan dari bahasa lidah itu. Dan kalau ditanya tentang bagaimana bahasa lidah itu, ya sebenarnya ada juga di dalam Alkitab begitu ya. Betul. Jadi glossolalia. Hanya kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 12 itu ayat 8 sampai dengan ayat 10 ya, 10 atau 11 ya. Nah itu kan ada 9 itu ya Pak ya. Jadi karunia berkata-kata dengan hikmat, lalu berkata-kata dengan pengetahuan, kemudian yang ketiga adalah iman, yang keempat itu karunia menyembuhkan, yang kelima itu mujizat gitu. Kemudian yang 5, 6, terus kemudian yang 6 ya, 6 itu nubuat.
Yang ketujuh adalah membedakan bermacam-macam roh, begitu. Yang 8 bahasa roh, 9 menafsirkan bahasa roh. Jadi ada tapi di sini kalau kita lihat dalam konsep ini strukturnya itu yang pertama-tama adalah hikmat, pengetahuan, iman. Harusnya ini yang menjadi cara berpikirnya. Jadi tapi sayangnya mereka mengambilnya yang karunia yang ke-8 ini menjadi sepertinya nomor 1. Yang utama. Yang utama. Kan suka dikatakan bahwa bahwasanya adalah bukti dari orang yang telah mengalami the second karunia yang kedua gitu loh Pak. Mengalami bahwa orang telah mengalami baptisan roh. Nah, jadi Second blessing begitu. Memang disitulah muncullah apa yang disebut dengan penekanan gereja Pantekosta dan karismatik kepada baptisan roh, begitu. Nah, ini saja sudah menjadi satu masalah. Kalau memegang trinitasnya perikoresisnya Athanasius, mereka tidak akan ke sana. Tapi karena mereka memegang trinitasnya Sabellius, yang sifatnya monoteistik, modalistik tadi, maka baptisan roh ini menjadi sesuatu yang terkait gitu. Jadi apa sih yang dimaksud dengan bahasa lidah itu Pak menurut mereka? Bahasa lidah. Menurut gerakan karismatik atau Pentakosta? Ya, kalau bahasa lidah kalau yang kita lihat adalah bentuk yang kita sebut dengan satu istilahnya kriptolalia. Apa itu? Jadi bahasa yang tidak dimengerti. Jadi saya beberapa kali khotbah di gereja-gereja Bethel. Lalu begitu berdoa tuh ada tuh bla 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 apa itu? Nah itu kriptolalia. Oh, itu kriptolalia. Jadi bahasa yang tidak kita ngerti. Oh, tapi sama saya khotbah berkali-kali nanti minggu depan ngomongnya sama lagi tuh. Apa itu? Ya seperti ada laba-laba begitu ya. Laba-laba. Nah itu sebenarnya ya gampang ditiru lah. Artinya kosakatanya itu bukan glosolali. Bukan. Nah kalau glosolali itu beda Pak. Glosolali itu adalah menyampaikan. Jadi kalau kita lihat dalam kasus peristiwa Pentakosta. Nah seringkali orang menekankan kepada Roh Kudus dalam bentuk api. Sebenarnya enggak. Kalau dibaca dengan baik, Roh Kudus itu turun dalam bentuk lidah-lidah. Jadi bentuknya lidah-lidah. Nah, mau mengatakan apa? Bahwa para rasul itu diberikan karunia untuk berbicara dalam bentuk bahasa yang dimengerti orang lain. Karena itu glosolalia itu adalah bahasa yang dimengerti oleh pihak lain. Kalau senolalia? Nah, kalau senolalia itu adalah senos itu kan bahasa asing ya. Yeah. Jadi para rasul juga boleh dalam konteks senolalia, yaitu para rasul mengucapkan satu bahasa yang dimengerti oleh orang asing. Atau di bahasa yang satu ini dipahami oleh orang lain dalam bermacam-macam bahasa yang berbeda. Itu. Ya, senolalia. Jadi kata senos itu kan asing ya. Jadi kalau peristiwa Pantekosta itu bisa dalam arti yang senolalia. Jadi para rasul semua berbicara pada satu bahasa tertentu. Bahasanya mereka misalnya. Iya, bahasa para rasul, tapi orang lain menangkap dalam bahasa mereka masing-masing. Senolalia. Oke, jadi kalau begitu yang di dalam gerakan karismatik itu saya ulangi itu bukan glossolalia, itu apa tadi? Kriptolalia. Ya, kripto. Jadi, sesuatu yang tidak dimengerti. Tapi itu menimbulkan kepuasan batin ya, kepuasan spiritual seperti orang lega gitu. Kalau menurut gerakan karismatik atau Pentakosta itu dari mana asalnya Pak? Bisa ngomong bla 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 dan bisa rame-rame ngomong yang sama itu. Ya itu kan satu, kalau kita lihat dari cara berpikirnya itu ada masalah. Kalau kita pahami glossolalia itu sebagai bagian dari karismata itu kan karunia-karunia. Nah, namanya karunia itu kan diberikan oleh Tuhan. Nah, tapi pertanyaannya kok bisa di dalam ibadah itu bisa diorganisir gitu. Namanya karunia kan tidak bisa diorganisir. Tergantung Allah ya. Ya gantung Tuhan. Dan juga tidak bisa dihentikan. Kapan berhentinya? Kalau ini bisa. Bisa dimulai, kemudian di akhirnya bisa begitu. Nah, jadi kalau saya lihat itu bukan kriptolalia juga sebenarnya. Ya apa namanya, semacam orang ingin mencari kepuasan spiritual dengan cara seperti itu gitu. Tapi mereka menyebutnya ini berbahasa lidah supaya ada namanya begitu kan. Jadi sesungguhnya kalau kita itu per definisi itu bukan glossolalia, bahkan bukan kriptolalia pun juga bukan. Ya, kriptolalia mungkin dalam pengertian mereka buat bahasa yang tidak dimengerti ya boleh-boleh aja. Karena bahasa yang tidak dimengerti, ya bahkan mereka sendiri juga tidak ngerti kenapa ngomongnya seperti itu kan juga tidak tahu. Coba artinya apa kan begitu. Tadi kan Pak Yo mengatakan dan Ibu kan Pak Yo mengatakan dalam kitab suci kan ada Pak
itu berbahasa lidah itu. Atau Ada. berbahasa roh itu. Ya. Lalu bagaimana kalau gereja-gereja secara ekumenis memahami ini? Ya. Tadi kan paham gereja gerakan karismatik atau Pentakosta. Sekarang gereja-gereja ekumenis bagaimana memahami glossolalia? Jadi glossolalia itu ada, Pak. Tapi itu adalah merupakan bentuk dari keramatamahan Tuhan. Jadi glossolalia ini kan seperti gambarannya itu Allah seperti tamu yang masuk ke dalam sebuah rumah. Nah, maka dia akan menampilkan bahasa yang dapat dimengerti oleh Tuan rumah. tuan rumahnya itu. Oke. Ya, jadi Allah kan datang. Dalam konteks ini kita sebagai yang dikunjungi ya. Nah, maka dia akan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti sebagai bentuk keramataman atau bentuk sapaan atau bentuk itu ya hospitalitasnya dari Tuhan gitu. Kesanggerahan. Ya, kesanggerahan juga begitu. Nah, seharusnya pengalaman spiritual yang melegakan itu harusnya juga menjadi sebuah keramatamahan Tuhan di dalam hidup kita dan kita mengerti firman-Nya. Tapi persoalannya di dalam gerakan karismatik kan begini. Wahyu itu kan tidak terbatas kepada kitab suci. Problemnya di sana. Nggak ada. Jadi kanon tidak tertutup. Tidak tertutup, terbuka gitu. Tergantung roh mendapatkan nubuat begitu. Jadi sebenarnya apakah berarti gereja-gereja ekumenis memahami bahwa bahasa roh itu adalah bahasa yang ketika kita menyampaikan sesuatu membuat orang lain memahami dan ia merasa nyaman, merasa tentram sebagai unjuk keramahan tadi, begitu maksudnya. Nah, karena itu kalau kita lihat urutannya ya, tadi kan nomor 8 karunia berbahasa roh. Nomor 9 apa? Menafsir. Jadi mau mengatakan 8 dan 9 itu penting. Karunia berbahasa roh harus bisa ditafsirkan karena di situ harus dimengerti, harus dipahami begitu. Nah, kalau nggak dipahami, maka tidak ada satu komunikasi. Komunikasi kan terjadi kalau bahasanya, grammarnya, bahkan pilihan katanya dan message-nya itu dipahami gitu. Kalau glossolalia itu adalah salah satu dari karismata, kenapa gereja-gereja sebelah gereja Protestan atau Katolik itu tak memperlihatkan praktek itu sebagaimana walaupun kita sebut itu adalah kriptolalia di gereja-gereja karismatik, Pak? Nah, pertama-tama karunia itu adalah karunia Tuhan yang tidak bisa diatur, yang tidak bisa diprogram. Lalu yang kedua, ini ada satu ayat yang tidak salah itu dalam 1 Korintus 14 ayat 22. Baiknya saya cek sebentar ya. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 22 itu ada satu hal yang penting ya. Mengapa itu tidak diberikan pada masa kini misalnya ya. Nah, mungkin ada baiknya saya bacakan di dalam 1 Korintus 14 ayat 22. Nah, baik saya bacakan demikian. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi kenapa gereja-gereja arus utama itu tidak mendapatkan itu? Yang pertama karena Tuhan tidak memberikan, tapi yang kedua adalah ternyata nubuat itu lebih penting dalam pengertian juga bukan nubuatnya dalam pengertian karismatik juga loh ya, yang mendapatkan wahyu di luar kanon, bukan. Roh nubuat itu pernyataan profetis lah begitu ya. Profetis yang mempunyai kemampuan untuk menyentuh pada masa kini, tapi juga bisa diproyeksikan sebagai visi Tuhan ke depan. Gitu. Jadi kalau tadi teks itu berarti sebenarnya kalau bahasa roh itu bukan untuk tanda untuk orang yang tidak beriman. Jadi kalau berbahasa itu artinya kita tidak beriman maksudnya. Yang ngomong itu kita puji sendiri loh. Jangan dikira nanti saya yang ngomong kan begitu. Jadi kan? mungkin bisa dimengerti sih Pak. Jadi supaya saya lebih yakin bahwa saya ini sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, maka Tuhan berikan saya karunia berbahasa roh supaya saya yakin roh Allah betul-betul ada dalam diri saya. Jadi supaya saya percaya, saya yakin. Jadi tanda bagi orang yang tidak yang beriman itu menurut 1 Korintus pasal 14 ayat 22. Sedangkan nubuat adalah tanda bagi orang yang beriman. Jadi pengajaran-pengajaran yang menolong orang melihat masa depan dalam kacamata Allah jauh lebih penting daripada sebenarnya berbahasa roh atau berbahasa itu menurut gereja-gereja ekumenis begitu Pak, kurang lebih.
Saya kira itu penting ya, dalam arti menegaskan itu, dalam arti supaya kita itu menyadari peran kita sebagai umat percaya yang harusnya menyampaikan suara kenabian yang jelas. Bahkan kalau bukan hanya jelas, kalau bisa yang tajam, yang bisa menjadi pisau analisis untuk melakukan perubahan-perubahan sosial. Kalau kita tidak jelas, bagaimana kita bisa mengubah tatanan data dunia, realitas sosial yang kurang baik begitu. Baik, Pak. Ya, tadi ini kita sudah bicara mengenai bahasa. Kita akan pindah ke tentang ajaran gereja Gerakan tentang mujizat, tapi tentu setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, kami mengucapkan terima kasih karena sudah menjadi mitra pekabaran Injil di channel YouTube YKB GKI TV. Untuk mempermudah sahabat berlangganan dan menyaksikan program renungan berbahasa daerah, maka pada bulan November ini kami membuat channel YouTube YKB berbahasa daerah. Channel ini khusus diisi program-program berbahasa daerah yang ada di Indonesia. Diingat ya sahabat, mulai bulan ini program seperti Basa-Basa Dede bahasa Nias, Palamboroha bahasa Toba, Pepalem Pusuh bahasa Karo, Pamalas Uhur bahasa Simalungun, Pepalem Ate bahasa Pakpak Dairi, Paneis Manah bahasa Sunda, Pangayeming Manah bahasa Jawa, Panadoh Ati bahasa Dayak Ahe, Penyadingan Atei bahasa Dayak Ngaju, Piranai Atei bahasa Dayak Maanyan, Umpama Tana Pena bahasa Toraja, Papan Sungai Naunga bahasa Talaut, Pakateno Unau bahasa Siau, Mari Kasagar Hati bahasa Kupang, Pamaringo Eti bahasa Sumba, Mapalolinekaf bahasa Timur, dan bahasa daerah lainnya akan tayang di channel YouTube YKB berbahasa daerah. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi video terbaru di channel YouTube YKB berbahasa daerah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih para sahabat, masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Arnius Larus sebagai pembantu percakapan bersama narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Kita sedang berbicara tentang memahami dan merespons gerakan karismatik. Dan ini segmen terakhir, tapi Anda masih bisa memberikan komentar atau pertanyaan di ruang di chat room yang tersedia, ya. Dan Pak Pendeta Yo tentu saja dengan senang hati selalu bersemangat akan merespons saudara-saudara, ya. Ini khasnya Pak Yo. Ya, Anda mengomentari, Anda bertanya Pak Yo dengan senang hati dan penuh semangat akan merespons. Ya, itu panggilan hidup beliau kelihatannya mengajar, ya. Pak Yo, tadi saya bicara, kita akan bertanya tentang sudah bahasa lidah, sekarang tentang mujizat. Bagaimana gerakan karismatik memahami mujizat, Pak Yo? Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh gerakan karismatik tentang mujizat atau juga nanti ada kesembuhan rohani, ya, kesembuhan ilahi, itu memang ada dasar Alkitabnya, Pak. Jadi itu benar, secara Alkitabiah itu benar begitu. Nah, hanya pertanyaan begini, apa yang benar secara teologis di dalam kesaksian Alkitab itu
tidak cukup hanya di situ saja. Karena pemahaman kita terhadap apa yang dikatakan Alkitab itu juga penting gitu ya. Jadi apa yang dikatakan Alkitab itu benar, tapi cara kita memahami itu juga penting ya, antara yang disebut dengan teks dan kita juga adalah sebagai orang yang membaca ya, sebagai reader. Nah, respon kita, tampaknya harus bedakan antara kesaksian Alkitab itu jangan diganggu-gugat, itu pasti benar bahwa ada mujizat. Yesus juga melakukan mujizat-mujizat. Seluruh hidupnya ditandai dengan pribadi yang luar biasa membuat mujizat. Nah, di dalam membuat mujizat juga ada kesembuhan-kesembuhan ilahi yang terjadi. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan ajaran karismatik kan begitu kan? Nah, di dalam karismatik itu seakan-akan menjadi bagian yang utama gitu. Itu menjadi penonjolan karena itu menekankan kepada aspek karunia-karunia roh atau karismata tadi. Sehingga karena di bagian yang menunjuk, tanpa sadar mereka jadikan ini juga menjadi tolok ukur. Kalau mereka ini sembuh, kalau mereka mengalami mujizat, berarti iman mereka ini dewasa atau berkenan di hadapan Tuhan. Padahal kalau kita membaca di dalam Alkitab, ternyata yang menerima mujizat itu tidak selalu orang yang layak. Misalnya kalau kita membaca di dalam teksnya, misalnya Yohanes pasal 9 itu ya, orang yang buta sejak lahir. Itu tidak ada tanda-tanda bahwa dia ini orang yang ingin disembuhkan, juga orang yang tidak mau percaya dulu, tidak. Tapi Yesus mengatakan bahwa dia mau menyembuhkan orang ini. Demikian pula misalnya ada satu teks dalam Alkitab kita, 10 orang kusta. Ya. Itu disembuhkan oleh Yesus bukan karena mereka ini orang yang beriman, percaya begitu. Dan ternyata setelah disembuhkan 9 orang ya tidak terima kasih. Satu orang aja yang kembali. Tidak selalu orang yang menjadi ukuran bahwa orang ini adalah orang yang beriman tinggi. Nah, tapi sayangnya di dalam pemahaman gereja karismatik itu kalau seandainya tidak sembuh, ya, tidak mengalami mujizat, mereka dianggapnya belum percaya. Jadi mujizat dikaitkan dengan apakah engkau percaya atau tidak, begitu? Ya, atau lebih tepat kedewasaan atau kematangan iman itu sendiri. Seakan-akan ya beriman tapi imanmu belum matang. Belum sungguh-sungguh percaya betul gitu loh. Ya, ini kan orang-orang dalam gerakan karismatik kan mereka membedakan kan Pak antara, kita sekalian bicara mengenai tadi Pak ya udah menyinggung soal kesembuhan ilahi. Kan mereka membedakan antara mujizat dengan kesembuhan ilahi. Ya, kalau mujizat itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Hukum alam. Hukum alam, begitu ya Pak ya? Betul. Itu mujizat. Miracle. Ya, misalnya apa itu ya? Misalnya kakinya kan sejak lahir ini lumpuh. Berarti kan kecil begitu kan? Kecil, mungkin juga tingginya juga tidak sama ya, karena kecil dia menjadi lebih mengecil begitu kan. Tapi waktu didoakan dengan pertolongan Tuhan, dengan kuasa Allah, maka itu dapat dikembalikan lagi. Itu mujizat. Kalau orang sakit kanker didoakan sembuh, kesembuhan ilahi. Itu kesembuhan ilahi. Ya. Jadi berarti kalau kalau mujizat mengembalikan sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam ya. Kalau kesembuhan adalah memulihkan seperti sedia kala dengan kuasa Tuhan. Oke. Dan itu menurut gerakan karismatik itu adalah sesuatu yang sangat fundamental ya. Penting ya, prioritas. Nah, kalau kan banyak tuh ya Pak sekarang ini. Apakah itu bagian dari ajaran gerakan? Misalnya yang menyembuhkan dengan minyak, menyembuhkan dengan yang kasih air lah macam-macam. Itu apakah itu mujizat apa kesembuhan ilahi? Ya, jadi kalau itu saya sangat sulit karena tergantung case-nya. Kalau ada orang yang misalnya kakinya tadi lumpuh begitu kan dia mujizat kan. Tapi kalau ketika dilakukan ini orang yang sakit kanker dan kemudian didoakan dan stadium 4 itu tiba-tiba kankernya hilang, nah, itu kan kesembuhan ilahi kan begitu. Apakah semua orang bisa mendapat mujizat Pak? Atau kesembuhan ilahi menurut gerakan karismatik? Tidak setiap orang maksudnya
Setiap orang apakah pasti mendapat Iya, apakah mengalami? setiap orang sakit kalau didoain pasti akan mendapat mujizat kesembuhan. Nah, tergantung iman tadi kan, Pak. Jadi kan tergantung dari orangnya ini. Jadi itu bukan karunia kalau begitu. Nah, makanya itu masalahnya di situ. Itu yang saya katakan bahwa mereka sangat, karena menekankan gini, masalah teologinya dulu ya. Jadi teologi karismatik itu menekankan kepada unsur manusia juga, kesalehan, kekudusan, hidup benar. Barulah kemudian orang ini bisa merespon menerima karunia roh. Nah, pada sisi yang lain, Kristus itu memang kadang-kadang bertanya mengenai iman, tapi juga di dalam karya mujizatnya banyak yang juga tidak dilakukan karena iman gitu ya. Misalnya orang kerasukan setan ya dia tidak bisa beriman, tapi ya Yesus meminta dia disembuhkan, dipulihkan. Jadi tidak bisa disamaratakan bahwa kadang-kadang betul apakah mempunyai iman betul, tapi kan tidak semua case kan gitu kan. Bahkan banyak sekali case Yesus menyembuhkan bukan karena iman orang ini, hanya untuk menyatakan bahwa dia adalah anak Allah itu. Bagaimana pandangan Pak Yo tentang ini misalnya? Kan kalau itu karunia berarti kan bergantung pada Allah dong. Karunia memang bersumber pada kedaulatan Tuhan. Lah kalau ada pengumuman, datanglah ke sini karena ada kesembuhan ilahi. Jadi itu apa sudah tahu bahwa Allah pasti bekerja nanti pada waktu itu? Nah, disitulah bisa terjadi ya manipulasi begitu. Jadi memanipulasi nama Tuhan ya, nama Kristus seakan-akan sudah ada jaminan. Nah, seharusnya kan sikap-sikap seperti inilah memang biasanya gerakan dari montanisme itu sangat pede di situ. Karena itu mereka bukan menyuarakan suara Tuhan. Seperti Montanus itu menyebut dirinya adalah sebagai Parakletos. Gitu loh. Jadi problemnya itu ada sebuah anggapan bahwa mereka ini kadang-kadang orang yang dikuasai itu adalah menjadi manifestasi dari Roh Kudus itu sendiri. Jadi orangnya jadinya gitu. Iya, jadi orangnya. Jadi karena itu Montanus juga berkata itu bahwa dia misalnya menggenapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 16. Bahwa aku akan mengutus seorang penolong lain ya, Alon Parakleton ya. Alon itu lain, Parakleton penghibur, penolong ya. Jadi mereka mengklaim seakan-akan begitu. Boleh dicek ya di dalam dokumen ya. Montanus itu dan kelompok-kelompok Montanus ya, nanti juga kita membahas di satu sekte lain itu selalu mempunyai anggapan mengidentikan dirinya dengan Tuhan. Nah, karena mereka identikan dengan Tuhan, maka mereka ini punya otoritas seakan-akan apa yang mereka lakukan itu pasti. Nah, karena itu ada seperti datanglah nanti akan ada Tuhan akan melawat dan kemudian akan terjadi kesembuhan yang apa itu bukan menjadikan diri jadi Tuhan begitu ya? Memang begitu. Tanpa sadar ya, nanti ada satu ajaran lagi yang akan kita bahas itu. Itu mereka akan memang menganggap dirinya itu memang Tuhan. Tanpa sadar ya. Karena itu dalam kelompok-kelompok seperti ini kan selalu muncul orang-orang yang menyamakan dirinya dengan Kristus. Selalu ada tokoh. Iya, ada tokoh dan memang minta ada unsur kultus individu gitu. Sehingga tokoh ini tidak bisa berkata salah. Nah, bagaimanakah pandangan gereja ekumenis lah begitu tentang tadi mujizat dan kesembuhan ilahi, Pak? Ya. Jadi mujizat itu, jadi yang pertama-tama Allah itu kan bekerja di dalam segala peristiwa ya. Allah turut bekerja dalam segala peristiwa ya, Roma 8 ayat 28. Jadi Allah ini turut bekerja. Nah, caranya Allah bekerja itu apa? Adalah sesuatu yang hidden tapi dampaknya ada. Nah, cara bekerja Allah itu macam-macam. Tentunya saya tidak menyangkal adanya mujizat, Pak. Saya percaya mujizat. Tapi juga di samping mujizat, Allah juga memberikan mujizat dalam bentuk apa? Knowledge. Ilmu pengetahuan, teknologi. Jadi saya menghayati bahwa ilmu pengetahuan, knowledge dan teknologi itu juga merupakan cara kerja Allah untuk menyelamatkan dunia. Nah, kalau di dalam gerakan-gerakan Pantekosta ataupun karismatik, mereka biasanya mengatakan, ya dokter itu kalau tidak mampu ya udah mereka yang tangani. Atau mereka yang tangani lah, perlu ke dokter juga bisa. Nah, kalau gitu gereja-gereja ekumenis sebenarnya mengakui adanya mujizat, yang pernah mengakui adanya mujizat. Tapi manifestasinya yang berbeda dengan gerakan karismatik. Mengakui tapi tidak memaksakan. Oke.
sama mengaku juga ada kesembuhan ilahi Ya, kan? ada. Jadi kita jangan sampai menjadi gereja yang juga mana mungkin ada mujizat di abad 21. Itu kan juga ungkapan yang kita sudah menafikan karya roh begitu kan. Kita harus melihat dalam realita memang benar loh. Allah bisa bekerja di dalam segala macam cara, termasuk hal yang bukan irasional, yang transrasional, yang melampaui pengertian kita. Yang suprarasional. Supranasional, rasional. Jadi memang saya kira sih jadi gereja-gereja ekumenis mengakui mujizat, mengakui ada kesembuhan, dipraktekkan, hanya tidak diwartakan sebenarnya Pak. Ya. Kalau saya dengar anggota-anggota jemaat misalnya yang mengatakan ya saya sakit ini lalu didoakan oleh sebuah pendetanya Ya. dan sekarang saya mengalami kesembuhan total. Ya. Tetapi itu nggak pernah dipublikasikan. Mungkin barangkali di situ ada banyak barangkali pendeta-pendeta gereja-gereja mainstream itu yang berdoa mendoakan orang sakit dan si sakit menyatakan juga ia mengalami pemulihan, hanya saja tidak dijadikan sebagai alat untuk propaganda begitu. Barangkali mungkin di situ bedanya. Nah, justru kita tidak boleh membangun iman itu berdasarkan propaganda ataupun seandainya benar karya-karya mujizat. Jadi karena itu dibedakan antara because of it, ya, jadi saya beriman karena dengan in spite of it, saya beriman walaupun. Iya. Ya. Jadi maksudnya apa? Misalnya saya beriman karena saya percaya karena disembuhkan. Saya percaya karena rezeki saya ditambahkan lebih banyak lagi. Nah, itu kan orang beriman karena dia mendapat. Tapi kalau kemudian dalam perjalanannya tuh yang dia peroleh, yang dia terima itu hilang, nggak beriman lagi dia. Oke Pak Yo, sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lain tentang gerakan karismatik, tapi waktu juga membatasi kita. Sebelum kita mengakhiri acara ini, apakah ada semacam pesan pastoral lah kepada umat berkaitan dengan pokok percakapan kita pada hari ini? Silakan Pak Yo. Dalam menyikapi gerakan karismatik, tentunya yang diminta kita supaya menjadi seorang percaya yang seimbang, memperhatikan peran Bapa, Anak, Roh Kudus dalam pemahaman Trinitas, tetapi harus kritis. Sikap kritis ini yang membuat kita harus bisa membedakan antara wahyu ilahi dengan perspektif atau pemahaman subjektif dari tokoh-tokoh ataupun orang-orang yang menyebut dirinya sebagai nabi atau hamba-hamba Tuhan. Yang kedua adalah bahwa kita sebagai orang percaya melihat bahwa karya Roh Kudus itu adalah karya yang terus berkarya secara relevan di dalam setiap zaman. Dan oleh karena itu karya Roh Kudus tidak dapat dibatasi di dalam satu lingkup saja. Karya Roh Kudus adalah karya yang terus berkarya melampaui akal kita, tetapi juga tidak boleh kita kotakkan di dalam satu doktrin tertentu. Nah, yang ketiga adalah bagaimana supaya kita melihat bahwa iman kepada Allah Trinitas, bahwa Allah itu satu, ya, Allah tiga pribadi, bukan Allah dengan satu pribadi dengan tiga nama. Jadi kita harus tahu pembedanya antara Trinitasnya Perikoresis dengan Trinitasnya Sabellius ataupun Trinitasnya Arius. Baik, Pak Yo, terima kasih atas pencerahan yang diberikan kepada kita dan sahabat. Terima kasih telah bersama-sama dengan kami dalam acara Gema Kasih Indonesia pada episode kali ini. Bila ada masukan-masukan, silakan dikirimkan kepada kami di nomor 0812-888-9191. Terima kasih atas kebersamaan kita pada episode kali ini sekali lagi, dan sampai jumpa pada episode akan datang. Tentu dengan topik-topik yang berbeda, tetap menarik, dan Tuhan memberkati.